Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba menerangkan PDD UKPT untuk Smart Sedos 2022 tentang Tridharma Pendidikan dan Pengajaran. Bahasan untuk PDD UKPT Pendidikan dan Pengajaran adalah pertama adalah tentang perkenalan, ya, diri saya sebagai dosen. Kemudian saya akan juga menjelaskan sedikit tentang bahan ajar digital yang saya pakai, juga bahan ajar cetak, aplikasi pendukung yang saya pakai dalam pendidikan dan pengajaran, juga sertifikasi yang saya dorong mahasiswa untuk dapati, RPS untuk salah satu contoh video pengajaran daringnya, dan terakhir saya akan melanjutkan dengan video pengajaran daring secara sinkronus tatap muka yang dilakukan pada masa pandemi COVID. Nama saya Budi Haryanto. Saya memulai untuk menjadi dosen di tahun 2015 ya, mungkin di akhir dan 2016-nya baru mulai mengajar. Dari dosen itu pertama saya mendapatkan bahan ajar dari buku-buku atau bahan-bahan yang ada di internet, kemudian menggunakan PowerPoint-nya ya. Di saat itu cukup menantang dikarenakan banyaknya mahasiswa yang belum mengerti sama sekali tentang bahan mata kuliah yang saya ajarkan. Tadinya saya mengajari berdasarkan buku yang saya pakai sebagai buku panduan. Tapi ternyata mengingat perkembangan dari mahasiswa, kemudian saya mencari materi-materi yang lebih mudah atau memudahkan secara bahasa untuk mahasiswa lebih mengerti. Di 2018 saya alhamdulillah lolos sebagai asisten ahli ya, dengan saat itu menulis satu penelitian publikasi karya ya yang diimplementasikan saat itu juga. 2 tahun kemudian alhamdulillah saya mencoba untuk melakukan usulan penelitian untuk hibah dikti dengan skema PDP dan alhamdulillah lulus dengan judul skema adalah penelitian riset ya. Pada 2021 saat COVID sedang besar-besarnya, saya terkena COVID ya. Tapi di saat pandemi tidak bisa keluar dan lain-lain dan merasa agak bosan, kemudian saya melakukan mengikuti pelatihan pekerti, di mana di sana saya sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat diajarkan bagaimana pengajaran dan pendidikan yang seharusnya saya jalankan, mulai dari penyusunan RPS, hubungan RPS dengan pengajaran, dan seterusnya ya, dari pekerti-pekerti yang ada diajarkan saat itu ya. Dari situ saya mulai menyusun roadmap dari pengajaran dan pendidikan saya ya. Juga ini merupakan syarat untuk Sardos dan lain-lainnya, jadi saya harus mengambil juga. Kemudian di saat itu juga untuk melihat TKBI dan TKDA-nya juga saya lakukan satu persatu dengan jeda ya. Di masa COVID juga alhamdulillah lulus di TKBI dan TKDA, dan alhamdulillah di 2021 saya bisa mencapai jabatan fungsional untuk rektornya. Dan di tahun 2022 ini alhamdulillah masih diberikan syukur saya mendapat eligible Serdos untuk periode ketiga atau terakhir. Dari bahan perkuliahan yang ada, saya pertama kali saya menggunakan PowerPoint dari bahan-bahan yang ada di tahun 2015-2016.
2017 saya mulai menyusun modul, dan 2018 saya mulai memperbaiki modul. 2019 saya mulai membuat online. Materi-materi yang ada dilakukan online. Kemudian YouTube juga saya membuka channel YouTube, ya. Dan terakhir dari diktat atau modul, saya mengembangkan modulnya untuk diperbaiki, kemudian saya rangkum untuk melihat jadi buku ajar. Ini didapat setelah saya mendapatkan pelatihan pekerti di tahun 2021, juga ada pandemi COVID, ya, pendorongan pandemi COVID, juga dari syarat-syarat untuk pembuatan buku ajar. Untuk buku utama, saya menggunakan dua buku yang paling banyak ada di perpustakaan yang saya pakai, dan buku ajar yang sistem basis data. Untuk saat ini belum proses cetak secara resmi, masih berupa digital, yang menunggu untuk proses penerbitannya. Untuk aplikasi pendukung dalam proses belajar mengajar agar mahasiswa tidak bosan, saya menggunakan Quizizz, sebuah permainan untuk belajar. Jadi selama ini mahasiswa itu hanya menghadapi UTS, UAS, atau Quizizz dengan penuh ketakutan dan dengan waktu yang sangat terbatas. Untuk Quizizz ini saya bebaskan waktunya. Ya, soalnya tentu saya banyakkan, dan saya cukup senang dengan feedback dari mahasiswa, bahkan katanya ada yang sampai begadang sampai larut malam karena tertariknya mengerjakan Quizizz, ya. Dan saya juga menggunakan database designer untuk Android-nya. Ini semua dalam proses Android karena saya melihat hampir 90% mahasiswa memakai Android. Dan juga saya melihat masalah di laptop. Sebelumnya saya memakaikan supaya agar tidak bosan menggunakan aplikasi yang ada di laptop sesuai dengan dunia kerja, tapi ternyata tidak semua mahasiswa mempunyai laptop yang saat ini harganya masih cukup mahal. Jadi saya menggunakan aplikasi di Android untuk memudahkan mahasiswa melakukan praktek, ya, dari pelajaran yang sudah diajarkan. Satu untuk perancangan dan satu untuk SQL. Di samping itu, ini adalah suasana kelas saat diadakannya praktikum untuk menggunakan HP. Semua mahasiswa diperbolehkan menggunakan HP, di mana untuk pelajaran lainnya dilarang. Untuk satu sesi ini dipersilahkan. Saya melihat antusiasnya sangat bagus dari feedback mahasiswa. Mereka serius semua dan semua mengerjakan karena hampir semua mempunyai handphone, ya, di Android. Di mana mahasiswa kalaupun menggunakan laptop tidak hanya semuanya punya. Juga diusahakan untuk sebagian besar aplikasinya itu saya sudah memilihkan yang offline sehingga akan menghemat kuota mereka. Juga digunakannya Android HP ini agar mahasiswa bisa melakukan belajar di mana saja, ya, bisa praktek atau testing itu di mana saja tanpa harus membuka laptop ataupun membuka buku. Jadi bisa saat menunggu angkot ada waktu 10 menit, 15 menit mereka bisa membuka atau latihan atau mengerjakan kuisis. Nah, yang terakhir yang saya coba setahun atau 2 tahun belakangan ini adalah kompetensi. Ya, saya melihat mahasiswa saat lulus itu tidak punya kompetensi atau pembuktian kompetensi mereka. Jadi saya saat belajar juga mendorong mahasiswa untuk mengambil sertifikat dari SQL. Saya memilihkan yang gratis dahulu, ya, tapi mungkin cukup diakui oleh dunia kerja. Setelah itu mendorong mereka kalau mempunyai biaya lebih untuk mendapatkan yang lebih advance.
kemudian dilanjutkan oleh RPS dari salah satu pembelajaran sistem basis data. Seperti bisa dilihat ini adalah di tahun 2021-2022 masih menganut sistem online, ya. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK-nya pertama adalah teori, ya, terus fisiologis dan dinamis dikembangkan, terus bisa nanti membuat perancangan basis datanya, penggunaannya. Ini CPMK 4 dan 5 penggunaan capaian mata kuliah yang diharapkan juga bersinggungan dengan prodi. Sedangkan mata kuliah secara singkat itu tentang basis data, ya, konsep, teori, perancangan, serta kita melakukan latihan penggunaan basis data. Juga menggunakan aplikasi yang ada di ponsel pintarnya. Ini adalah kajian yang akan diajarkan untuk online. Saat itu diberikan 14 pertemuan, tapi saat ini sudah masuk offline menjadi ke 16 pertemuan kembali. Untuk referensi menggunakan Fatansyah, Adi Nugroho, sama Edi Sutanta yang ada, saya lihat ada di perpusatnya mahasiswa, memudahkan mahasiswa untuk meminjam buku. Nah, untuk aplikasinya saya melihat karena udah zamannya internet, maka saya mewajibkan mereka untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung pelajaran dan pengajaran. Ya. Ini adalah CPMK sub CPMK yang direncanakan, materinya, metode pembelajarannya, serta waktu dan lain-lainnya. Di sini masih bersifat teori, jadi kita masih menggunakan entah buku cetak, entah buku digital yang sudah dikembangkan. Nah, di saat pertemuan ke-8 maka digunakan ke-10, maka mulai digunakan aplikasi pendukungnya biar mahasiswa merasakan bagaimana secara prakteknya penggunaan basis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu contoh video pembelajaran dari mahasiswa pembelajaran secara asinkronus saat pertemuan maya. Terima kasih.